Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elida Silaban dari Universitas Negeri Medan Fakultas MIPA dengan prodi Matematika dengan NIM 4232530004. Saya dari kelas PSM 23A, mata kuliah Praktikum Biologi Umum. Di sini saya akan memaparkan materi mengenal permasalahan biologi. Secara teori, permasalahan biologi dapat ditemukan dari pemikiran kritis terhadap gejala pada objek, sehingga memunculkan ide atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik rasa keingintahuannya. Dengan dukungan kerangka teoritik yang jelas, dapat mengilhami seseorang untuk merancang suatu rekayasa objek, rekayasa prosedur untuk kepentingan tertentu. Permasalahan biologi terletak atau melekat pada objek biologi dalam interaksinya di lingkungannya. Permasalahan biologi mempunyai cakupan yang sangat luas, dapat dilihat dari dimensi macam objek atau ratusan ribu jenis, tingkat organisasi kehidupan makhluk atau tingkat sel sampai komunitas, dan macam tema permasalahannya. Tiap jenis objek mempunyai karakteristika dengan segudang permasalahan biologi yang belum tergali. Permasalahan objek bervariasi menurut tingkat organisasinya. Variasi permasalahan biologi juga dapat dilihat dari 7 tema besar persoalan biologi yang terjadi pada setiap organisme. Macam permasalahan juga dapat dilihat dari kompleksitasnya, dari persoalan yang sangat elementer sampai persoalan multifaktor yang sangat kompleks dan membutuhkan kajian dari monodisiplin, multi, atau bahkan transdisipliner. Pada objek terdapat bermacam-macam gejala, baik gejala benda maupun gejala peristiwa. Gejala dari objek dapat dilihat keadaan atau lingkungan berubah. Interaksi objek di lingkungannya yang dinamis dan variatif akan menimbulkan berbagai pertanyaan atau permasalahan. Kita mungkin mempertanyakan tentang bagaimana gejala tersebut dimunculkan atau latar belakang munculnya gejala, atau sekedar mempertanyakan tentang karakteristika atau sifat-sifat suatu objek biologi, baik yang berupa gejala kebendaan atau struktural, maupun gejala peristiwa atau fungsional. Persoalan biologi adalah pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai gejala pada objek biologi dalam interaksinya. Di dalam lingkungannya, pertanyaan dapat berupa apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Permasalahan ada yang sangat elementer, dan ada pula permasalahan yang membutuhkan analisis dan sintesis secara rasional berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala pada objek dan wawasan teori yang memadai. Permasalahan elementer atau mendasar adalah sekedar mempertanyakan keadaan pada objek. Misal, apa ciri-ciri pokok daun, mengapa daun berwarna hijau, ada berapa macam bentuk dan pertulangan daun, bagaimana struktur daun, bagaimana struktur daun sehingga mampu mendukung fungsi pertukaran gas, bagaimana daun menguning saat daun menjadi tua, dan sebagainya. Selanjutnya itu pengertian organisme. Pengertian organisme dalam biologi adalah makhluk hidup yang mempunyai struktur terorganisir, dapat bereaksi terhadap rangsangan, berkembang biak, tumbuh, beradaptasi, dan mempertahankan homeostatis. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Selanjutnya, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, prosedur kerjanya yang pertama, lakukan observasi ke lapangan atau lingkungan sekitar, temukan bentuk-bentuk kesenjangan gejala pada objek atau fakta satu dengan fakta yang lain. Yang kedua, identifikasilah faktor-faktor yang kamu duga erat terkait dengan munculnya kesenjangan tersebut berdasarkan pengamatan keadaan di lapangan.
Yang ketiga, carilah informasi teoretik yang relevan atau terkait dengan gejala atau permasalahan tersebut. Yang keempat, identifikasilah alternatif masalah yang dapat ditangkap berdasar hasil pengamatan lapangan atau fakta-fakta. Nyatakan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang kelima, berikan argumen atau penjelasan terhadap alternatif masalah menarik yang saudara temukan. Yang keenam itu, diskusikanlah langkah-langkah dasar bila hendak mencari jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang saudara nyatakan. Yang ketujuh, persoalan manakah di antara beberapa persoalan yang saudara nyatakan real dapat dijangkau untuk terpecahkan. Sekian dari pemaparan materi tentang mengenal permasalahan biologi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan satu lagi, jangan lupa di like ya guys ya. Terima kasih.